Teman-teman, apakah mau ikut bersama Kila? Minggu depan kami sekeluarga akan liburan ke pantai. Kila mau bawa baju renang dan papan selancar. Kela jangan lupa, kita juga harus beriman kemanapun kita pergi loh. Apa pentingnya iman sih? Untuk lebih jelasnya, maka hari ini kita akan melihat apakah iman sudah hilang di antara umat Israel? Kenapa Saul sering diganggu oleh roh jahat? Dan siapa pula pendekar orang Filistin yang menjadi momok bagi orang Israel? Semua pertanyaan akan terjawab sesaat lagi. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, penuhkanlah hati kami dengan firman-Mu, penuhkanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya tidak ada kesempatan bagi roh jahat untuk menguasai hidup kami. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami supaya firman Tuhan itu boleh memenuhi hidup kami, menuntun hidup kami, supaya dalam setiap perbuatan yang kami kerjakan, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan pengarah hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saul sering diganggu oleh roh jahat. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Filistin untuk mengatur barisan perangnya dan menyerang atau memerangi orang-orang Israel. Orang-orang Filistin mengatur pasukannya untuk berkemah antara Soko dan Azeka, yaitu di daerah Ephes Demim. Sedangkan orang-orang Israel sedang berkemah di daerah lembah Tarbantin. Mereka sama-sama saling siap untuk bertempur. Tetapi hari itu dan hari-hari berikutnya belum pernah terjadi pertempuran. Tetapi ketika bangsa Israel sedang menatap barisannya, orang-orang Filistin menatap barisannya, tiba-tiba tampillah pendekar dari tentara orang Filistin yang tingginya itu 3 meter yang bernama Goliat. Ketika Goliat ini tampil, Goliat tampil dengan pakaian perang yang lengkap, memakai ketopong, baju sirah, memakai penutup kaki, membawa lembing, membawa perisai dan pedang. Ini adalah satu penampilan Goliat yang cukup menakutkan buat bangsa Israel. Ketika dilihat oleh bangsa Israel, maka bangsa Israel menjadi kecil nyalinya dan tidak ada untuk niatan berperang melawan satu lawan satu. Karena di dalam zaman itu, perang satu lawan satu itu adalah hal yang sangat disukai khususnya oleh orang-orang Filistin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Goliat tampil di depan daripada pasukan Israel, maka Goliat mengucapkan, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu hanya mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin, sedangkan engkau semua adalah hamba daripada Saul? Ayo kirim satu orang untuk berperang melawan aku. Jikalau aku dapat dikalahkan, maka seluruh bangsa Filistin akan menjadi hamba atau budak daripada orang Israel. Tetapi sebaliknya, kalau sampai orang Israel yang berperang melawan aku kalah, maka seluruh bangsa Israel akan menjadi budak atau hamba daripada bangsa Filistin." Dan hari itu Goliat mengatakan, "Hari ini aku menantang barisan pasukan Israel. Ayo kirimkan orang untuk berperang dengan diriku satu lawan satu." Mendengar perkataan ini, baik Saul dan seluruh orang Israel hatinya menjadi cemas atau kehilangan semangat untuk berani berperang melawan
orang Filistin, khususnya yang hari itu diwakili oleh Goliat yang tingginya 3 meter. Ini bukan satu orang yang pendek, karena Saul yang paling tinggi di antara kaum suku Israel. Itu pun tidak sebanding dengan tinggi dan besarnya Goliat. Demikian juga orang Israel menjadi sangat ketakutan, Alkitab mencatat. Maka timbullah satu pertanyaan, apakah iman Saul dan seluruh orang Israel telah menjadi tiada atau hilang? Tidak. Tetapi karena kecemasan hati daripada orang Israel, kehilangan semangat daripada orang Israel, juga Saul tentunya, dan ketakutan yang menimpa Saul dan orang Israel mengakibatkan iman daripada Saul dan seluruh orang Israel menjadi lumpuh. Iman daripada Saul dan orang Israel menjadi lemah, yang mengakibatkan baik Saul maupun seluruh orang Israel tidak lagi bisa mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ingat anak-anak, bukankah baru saja orang Israel mengalami kemenangan? Tetapi sekali lagi, akibat ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, menjadikan iman daripada seluruh orang Israel menjadi lumpuh, menjadi lemah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang tidak lagi mampu beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keberanian untuk berperang itu menjadi hilang. Demikian juga dengan kita. Mari kita tetap terus beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga peperangan kita ini bukan peperangan melawan manusia. Peperangan kita adalah peperangan melawan kuasa kegelapan. Kita tetap mempunyai keberanian untuk berperang karena Tuhan ada di pihak kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita sadar dan tetap beriman bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan senantiasa memberikan kemenangan. Milikilah iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, ampunilah kami jika mungkin kami pernah memiliki iman yang lemah. Bahkan mungkin saat ini kami memiliki iman yang lemah, iman yang lumpuh. Tuhan, tolong bangkitkan kembali iman yang ada dalam diri kami. Sehingga kami terus boleh tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus ada di pihak kami dan senantiasa mempersiapkan kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, iman itu tidak hilang. Tetapi pengaruhnya terhalang oleh sikap Saul yang hanya memikirkan diri sendiri. Dan jangan lupa, murka dan penghukuman Tuhan terhadap dosa. Dosa yang dilakukan oleh Raja Saul memang ikan busuk dari kepalanya. Seorang pemimpin yang berdosa membahayakan seluruh negara. Mari semua orang beriman, silakan membaca dari kitab 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 40. Dalam suatu kisah peperangan yang akan diulas dari sudut pandang pemikiran Kristen. Salam dan sampai jumpa.